Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang listrik dinamis. Di rumah kita tentu saja banyak alat elektronik. Alat elektronik tersebut dapat bekerja jika dialiri arus listrik. Nah, sebenarnya apa sih aliran listrik itu? Aliran listrik di sini sebenarnya adalah aliran elektron. Pada saat alat elektronik dihubungkan dengan sumber arus atau sering kita sebut sebagai colokan listrik, maka terjadi perpindahan elektron pada suatu kawat penghantar, yaitu kabel. Listrik yang mengalir inilah yang disebut sebagai listrik dinamis atau listrik yang bergerak. Konsep arus listrik itu sendiri terjadi jika ada elektron yang bergerak pada suatu konduktor dari potensial negatif menuju potensial positif. Arah aliran elektron berlawanan dengan arah arus listrik. Arus listrik mengalir dari potensial positif ke potensial negatif. Hal itu dapat kita analogikan dengan prinsip aliran air. Misalkan, kita punya air dalam suatu tandon pada ketinggian tertentu seperti gambar berikut. Air akan mengalir secara spontan dari tandon yang berada di ketinggian tertentu atau kita sebut sebagai potensial tinggi menuju bak yang berada di bawah, kita sebut sebagai potensial rendah. Ini sama halnya dengan arah arus listrik. Sedangkan jika air dari bak kita pompa ke atas menuju tandon, harus ada energi dari luar dulu, yaitu pompa air, sehingga air bisa ke atas menuju tandon. Hal ini sama seperti aliran elektron. Elektron harus mendapatkan energi dari luar agar bisa bergerak dari potensial negatif menuju potensial positif. Banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam satu satuan waktu disebut sebagai kuat arus listrik. Dapat kita rumuskan sebagai berikut. I sama dengan Q per T. Dengan I adalah kuat arus listrik yang memiliki satuan coulomb per sekon atau kita sebut sebagai ampere. Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb dan T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Dalam kasus lain, total muatan dapat didefinisikan sebagai banyaknya elektron yang mengalir, sehingga dapat kita rumuskan Q sama dengan N kali E. N adalah banyaknya muatan elektron. E adalah besarnya muatan untuk satu elektron, yaitu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Contoh soal, tentukanlah jumlah elektron di mana E adalah minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb yang melintasi penampang kawat penghantar selama 1 jam jika kawat tersebut dialiri arus listrik sebesar 0,8 ampere. Jawab, I sama dengan 0,8 ampere. E sama dengan minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. T sama dengan 1 jam. Nah, 1 jam ini kita ubah dalam bentuk sekon, yaitu 3600 sekon. Yang ditanyakan adalah N. Nah, rumusnya I sama dengan Q per T, di mana Q itu sendiri adalah N kali E, sehingga rumusnya menjadi I sama dengan N kali E per T. Kita bisa langsung memasukkan nilainya ke rumus tersebut, sehingga diperoleh banyaknya elektron sebesar 1,8 kali 10 pangkat 22 pada listrik dinamis. Hal yang penting sekali untuk dibahas adalah tentang hukum Ohm. George Simon Ohm mendefinisikan hasil perbandingan antara beda potensial dan arus listrik disebut hambatan listrik. R sama dengan V per I, di mana R adalah hambatan listrik, V adalah
tegangan dan I adalah kuat arus listrik. Kita langsung masuk ke contoh soal. Arus listrik 150 mA mengalir dalam suatu kawat penghantar. Jika beda potensial ujung-ujung kawat adalah 30 volt, maka tentukan besaran hambatan listrik pada kawat tersebut. Oke, mari kita jawab. I sama dengan 150 mA. Kita ubah dulu menjadi satuan ampere menjadi 0,15 ampere. V sama dengan 30 volt. Nah, untuk R dapat kita cari dengan rumus V per I. Sehingga 30 dibagi 0,15 menghasilkan 200. Dan satuan dari hambatan listrik adalah ohm. Sampai sini untuk materi listrik dinamis untuk subbab hukum ohm. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Oke, sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Di sini fisika, di sana fisika, di mana-mana ada fisika. Jangan ragu untuk belajar fisika karena fisika dekat dengan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.